Halo para subscriber channel ini, masih ingin kerja di Gulag Soviet? Pada pertengahan 1970-an, India memulai pengembangan tank tempur utama yang benar-benar baru dan canggih yang akan memenuhi kebutuhan korps lapis baja negara tersebut. Kombinasi yang mengesankan antara daya tembak, perlindungan lapis baja, dan mobilitas. Tank ini akan menjadi tank produksi asli India pertama dan salah satu yang terbaik di dunia. Tanggal layanan untuk tank yang dikenal sebagai Arjun ditetapkan pada tahun 1985. Sebaliknya, Arjun mengalami periode pengembangan yang sangat panjang selama 2 periode. Hasil akhirnya yang diperkenalkan ke tentara 26 tahun lebih lambat dari yang direncanakan semula. Sebuah tank yang bahkan tidak diinginkan oleh Angkatan Darat India. Korps Lapis Baja Angkatan Darat India telah ada selama 74 tahun, menelusuri akarnya ke Perang Dunia II, dan telah berperang di setiap perang India dengan tetangga dan saingannya yaitu Pakistan. Korps ini memiliki 63 resimen lapis baja yang setara dengan batalion, tersebar di 8 divisi lapis baja dan mekanik dan 7 brigade lapis baja dan mekanik lainnya. Keputusan untuk memproduksi tank India asli dibuat pada tahun 1972, tak lama setelah Perang Indo-Pakistan tahun 1971. Pada tahun 1974, Organisasi Penelitian dan Pengembangan Pertahanan atau DRDO yang dikelola oleh negara ditugaskan untuk mengembangkan tank. Tank akan menjadi kendaraan berbobot 40 ton, dipersenjatai dengan meriam 105 mm. Itu akan cukup kecil untuk strategi bergerak dan mampu diangkut di jalur internal ke sektor-sektor vital di sepanjang perbatasan panjang dengan Pakistan. Badan Penelitian dan Pengembangan Kendaraan Tempur, bagian dari DRDO, akan merancang lambung, pelindung, turret, meriam, dan lainnya. Senapan dan mesin utama akan diimpor. Sayangnya, basis industri pertahanan India tidak mampu menciptakan kendaraan seperti itu. Saat ini Arjun Mk1 adalah tank berbobot 62 ton, lengkap dengan meriam 120 mm, lapis baja komposit canggih, mesin turbocharged 1400 tenaga kuda, dan kontrol tembakan canggih dan pemandangan thermal. Meskipun begitu, tank masih meninggalkan banyak hal yang diinginkan. Pada 2009, 35 tahun setelah awalnya dipersiapkan, Arjun siap untuk diproduksi. Terlepas dari kekurangan yang terungkap dalam pengujian, Angkatan Darat India terpaksa membeli 124 Arjun. Cukup untuk melengkapi hanya 2 resimen lapis baja. Untuk menjaga fasilitas produksi tank negara tetap buka. Pada pertengahan 2015, 2 tahun setelah pembelian selesai, hampir 75% gerombolan Arjun tidak dapat beroperasi karena masalah teknis. Perlindungan lapis baja Arjun berkembang secara signifikan selama 35 tahun. Tank ini dilengkapi dengan armor Kanchan, campuran komposit yang dirancang secara lokal yang diduga mirip dengan armor Cobham Inggris. Arjun terlindung dengan sangat baik sehingga bobotnya membengkak dari spesifikasi asli 40 ton menjadi 62 ton. Peningkatan perlindungan ini menimbulkan kerugian sampai penurunan mobilitas taktis dan operasional. Seperti yang ditentukan sebelumnya, tank 40 ton dengan mesin 1400 tenaga kuda akan memiliki rasio 35 tenaga kuda terhadap berat yang mengesankan. Sayangnya, berat Arjun membengkak seperti bisul dari 40 menjadi 62 ton, tanpa peningkatan tenaga mesin yang sesuai. DRDO akhirnya memilih mesin diesel berpendingin air MTU 1400 tenaga kuda buatan Jerman, dilengkapi dengan supercharged India. Rasio horsepower to weight Arjun turun menjadi 22,5 banding 1. Berat kendaraan juga berarti tidak dapat digunakan di Punjab dan gurun utara India dalam strategi ofensif atau full start India melawan Pakistan. Periode pengembangan Arjun begitu lama sehingga keputusan desain utama menjadi benar-benar usang. Meriam 105 mm sangat memadai pada tahun 1970-an ketika ditumpuk dengan meriam L7 105 mm standar NATO atau M68 dalam Dinas Angkatan Darat Amerika Serikat.
dan meriam 115 mm dari tank T-62 Soviet. Sudah usang pada awal 1990-an. Pada akhirnya Arjun berakhir dengan senapan laras 120 mm yang mampu menembakkan peluru high explosive, armor piercing discarding sabot, peluru high explosive anti-tank, dan mungkin tidak biasa untuk bekas koloni Inggris, high explosive putaran kepala Sukas. DRDO melakukan uji tembak rudal anti-tank jarak jauh Lahat buatan Israel yang menawarkan kemungkinan hit yang tinggi terhadap kendaraan lapis baja hingga jarak 6.000 meter. Lalu DRDO mengeklaim akan mengembangkan rudal yang setara dengan Lahat Israel di dalam negeri India. Bagaimana Arjun yang membutuhkan waktu puluhan tahun untuk berkembang menjadi sangat mengecewakan? Tank butuh waktu lama untuk dikembangkan, sehingga teknologi yang bahkan tidak ditemukan ketika Arjun pertama kali diusulkan harus ditambahkan ke tank. Navigasi GPS, penerima peringatan laser, perlindungan non-eksplosif reaktif, dan inovasi lainnya hanyalah makalah penelitian pada tahun 1974. Tetapi pada awal 2000-an adalah penemuan yang harus dimiliki yang menambah kompleksitas, berat, dan biaya tank. Ketidakmampuan DRDO mengakui bahwa mereka tidak dapat membangun tank tepat waktu dan sesuai jadwal membuat tank tersebut hancur. Semakin lama proyek tank berlarut-larut, semakin banyak tank yang perlu didesain ulang untuk memasukkan teknologi baru. Tank itu terperangkap selama beberapa dekade dalam spiral kematian pengembangan, dan produk dihasilkan akhirnya juga biasa-biasa saja. DRDO sedang sibuk merancang Arjun Mk2 yang diduga akan berisi banyak perbaikan dari Mk1 asli. Angkatan Darat India bersikeras tidak menginginkan bagian dari Mk2 sampai prototipe berkinerja memuaskan dan lebih suka membeli tank luar negeri. Pasukan India untuk saat ini lebih memilih tank T-90 Rusia dan mungkin saja berminat dengan tank T-14 Armata yang baru. Media pemerintah Rusia telah melaporkan bahwa India tertarik pada Armata sebagai basis tank lokal baru.